Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan belajar kali ini kita akan mempelajari kolaborasi mata pelajaran IPS dan mata pelajaran PKN. Dalam kolaborasi IPS dan PKN ini, kompetensi akan dicapai PKN mengaitkan nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, IPS menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari masa penjajahan sampai masa tumbuhnya semangat persatuan. Sebelum kita masuki materi, tahukah kamu hari-hari bersejarah di Indonesia? Pastinya kalian sedikit banyak sudah memperingati hari-hari besar yang bersejarah di Indonesia saat SD. Apa aja sih? Ada berapa ya? Contohnya ada Hari Kemerdekaan Nasional, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Dalam peringatan hari-hari bersejarah ini pastinya memiliki asal-usul yang sangat bersejarah hingga perlu diperingati. Pada pembelajaran daring kali ini, pembahasan tentang terkait hari bersejarah kita tekankan pada Hari Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda berasal dari dua kata, sumpah dan pemuda. Sumpah yang berarti janji atau ikrar, dan pemuda yang berarti pemuda dan pemudi. Jadi secara umum Sumpah Pemuda itu merupakan janji atau ikrar yang diikrarkan oleh pemuda dan pemudi, atau secara umum Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda merupakan satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, mengapa peristiwa Sumpah Pemuda dapat terjadi? Sumpah Pemuda ini terjadi karena merupakan sebuah kesadaran dan tekad semangat para pemuda Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari jajahan negara asing. Sudah kita ketahui bersama, Indonesia sebelum merdeka dijajah selama 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Dalam sejarahnya, penjajahan ini sangat merugikan penduduk Indonesia. Adapun secara umum, tujuan Sumpah Pemuda ini membangkitkan jiwa dan sikap nasional pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh Nusantara untuk melawan dan mengusir menentang para penjajah. Itu tonggak untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Berikutnya, siapa saja sih tokoh dalam peristiwa Sumpah Pemuda? Siapa saja tokoh dalam peristiwa Sumpah Pemuda? Ada beberapa tokoh dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Tokoh yang pertama ada Muhammad Yamin.
ada juga Sugondo, ada lagi saya ulangi ada Sugondo, Joyo Puspito, ada lagi Muhammad Yamin, ada lagi Sunario Sastrowardoyo, Wage Rudolf Supratman, Sikong Liong, dan beberapa tokoh lainnya. Adapun tokoh-tokoh ini mempunyai tugas masing-masing. Sugondo Joyo Puspito adalah sosok pemuda yang memimpin Kongres Pemuda, merupakan kelahiran Tuban. Ada Muhammad Yamin, salah satu pencetus Kongres Pemuda. Sunario Sastrowardoyo, penasihat Kongres. Ada lagi Wage Rudolf Supratman yang kita ketahui bersama merupakan pencipta lagu Indonesia Raya. Ada juga dari kalangan Konghucu Sikong Liong, yaitu sedikit tokoh, dan ada beberapa tokoh Sumpah Pemuda lain yang belum disebutkan. Terus apa sih dampak Sumpah Pemuda bagi Indonesia? Sumpah Pemuda ini merupakan organisasi pertama yang berani menyuarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi dalam sejarahnya, bila mana pemuda-pemuda ini yang berasal dari perwakilan tiap-tiap daerah, mulai dari Jawa, ada Sumatera, Kalimantan, Ambon, ini tidak menyuarakan dan bersatu, mungkin tidak akan ada Indonesia. Oke, berikutnya Sumpah Pemuda ini dalam sejarahnya itu ada 2 kongres. Ada kongres pertama, ada Kongres Pemuda II. Pada Kongres Pemuda II di Jakarta tanggal 28 Oktober 19 tercetuslah ide tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kongres ini diwakili perhimpunan pemuda dari seluruh Indonesia. Ada tadi yang sudah saya sebutkan di awal, ada Kong Liong yang mewakili kalangan Tionghoa, ada J. Lemina, tokoh pergerakan pemuda yang berasal dari Ambon. Ada Joko Marsaid, Ketua Kongres Pemuda dari Jawa. Ada perwakilan pemuda Muhammad Yamin, seorang sastrawan. Ada Amir Syarifuddin Harahap, seorang politikus, pemimpin terawal Republik Indonesia. W.R. Supratman, pencipta lagu. Saat Kongres Pemuda ini, ini yang tertulis di atas.
ada tokoh Sumpah Pemuda, ada Sukonto, Jaya Puspita, Muhammad Yamin, Syafrin, Karta Sungkana, W.S. Supratman, Oi Kaisiang, Cien Senduk, Dali Salim, dan lainnya. Tokoh-tokoh ini mewakili daerahnya masing-masing ataupun dari golongannya masing-masing. Berikutnya, dalam hasil kongres kedua ini menghasilkan atau ikrar isi Sumpah Pemuda, yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setiap besar di Indonesia bentuk upaya mempersatukan pemuda dan pemudi demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda ini merupakan sekumpulan organisasi pemuda dari berbagai daerah. Ada dari Jawa, Sumatera, Ambon, dan pemuda yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, selanjutnya pers membawa kemajuan. Tahun 1928 mulai muncul organisasi-organisasi yang melatar belakangi peristiwa Sumpah Pemuda. Pada Juni 1928, Panitia Kongres Pemuda II dibentuk. Kemudian pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1927 diadakan rapat resmi yang dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda daerah. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1927 diadakan rapat besar pemuda di Jakarta yang dikenal dengan Kongres Pemuda I, bertujuan mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal membentuk suatu badan sentral. Akhir Kongres Pemuda pertama terjadi satu pemahaman tentang bahasa persatuan yang kemudian disebut bahasa Indonesia. Pada rapat ini W.R. Supratman memperkenalkan dan memainkan lagu kebangsaan Merah Putih yang berjudul Indonesia Raya. Pada Kongres Pemuda tahap 2 terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pembacaan amanat tertulis Insinyur Soekarno tentang faktor-faktor yang mempersatukan dan memperkuat persatuan bangsa. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kemudian ada dampak dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, menegaskan untuk mencintai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Memberikan penekanan untuk menghargai perjuangan Indonesia. Perdagangan dan komunikasi berkembang pesat, kemudian menjaga keutuhan NKRI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.